Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini tanggal 17 Desember tahun 2021. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya akan mengadakan podcast gitu dengan tema ya kira-kira bincang-bincang gitu terkait dengan kearifan lokal, sistem penyediaan air minum pada SPAM regional Jawa Tengah. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dari Pak Prof. Safruddin dari Undip ya Bapak nggih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Salam semua, salam sehat semua. Amin. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Moga-moga ini Jumat berkah Pak. Amin. Kemudian narasumber yang kedua adalah Pak Arif. Ini kebetulan beliau dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah. Betul di Bapak ya? Betul Bapak. Selamat pagi, sehat? Selamat pagi Pak. Sehat. Amin. Salam jos itu Pak. Wah ya. Ini turunan dari Kementerian PUPR Pak. Ya. Jadi semangatnya Pak Basuki ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan SPAM regional ini mungkin kami bisa antarkan dulu kira-kira gitu. Bahwa apa itu SPAM regional mungkin kan gitu. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa SPAM itu adalah sistem penyediaan air minum. Kemudian tingkatnya regional. Apa itu regional? Regional itu adalah SPAM yang dalam hal ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang mana pelanggan atau pembeli air curahnya itu adalah teman-teman kabupaten kota. Jadi kalau kita boleh sampaikan sedikit gitu, sumber air itu didapat di satu daerah kabupaten kota yang mempunyai kelebihan, kemudian dari sana kita olah, kemudian dari olah menjadi air minum, kemudian yang kita sebut dengan air curah itu kemudian kita jual ke kabupaten yang ada di sekitarnya. Seperti misalkan kita punya SPAM regional Wosusokas, itu adalah sumbernya dari Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, kemudian kita proses instalasi pengolah air minum, jadi air minum kemudian kita kirim baik ke Wonogiri, ke Sukoharjo, ke Solo dan Karanganyar. Jadi bayangannya kira-kira segitu SPAM regional. Kemudian apa itu mungkin ditanyakan kok mendengar SPAM lokal. Nah, SPAM lokal ini sebenarnya adalah hanya satu kabupaten. Jadi kabupaten itu mencari sumber air, kemudian diinstalasi, diolah, kemudian setelah diolah kemudian langsung didistribusi kepada rumah tinggal atau sambungan rumah, sebagaimana kita juga punya langganan air minum yang ada di rumah kita masing-masing. Baik, jadi kita lebih bicara yang SPAM regional. Perlu kami sampaikan sedikit para pemirsa bahwa Provinsi Jawa Tengah itu mempunyai SPAM regional, diantaranya adalah SPAM regional Bregas. Dalam hal ini adalah berada di sana untuk melayani Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Kemudian ini berbasis dari mata air di sungai. Kemudian yang kedua adalah ini sudah beroperasional, dan yang kedua adalah SPAM regional Petanglong. Jadi Petanglong ini adalah untuk Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan yaitu satunya adalah Kabupaten Batang. Ini sebagian sudah beroperasional, berasal dari bendung, sungai yang kita bendung, ya kemudian ini kita olah, kira-kira gitu. Kemudian berikutnya adalah SPAM Dadi Muria. Petanglong ini sudah beroperasional. Kemudian Dadi Muria. Dadi Muria ini masih dalam proses perencanaan,
yang nantinya adalah untuk Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Ini masih dalam perencanaan dan sedang kita carikan dananya. Salah satu alternatifnya mencoba kalau dimungkinkan lewat KPBU. Kalau nggak mungkin ya nanti lewat dana APBD maupun APBN. Kemudian satu lagi yaitu SPAM Wosusokas yang tadi saya sebut. Ini adalah nanti adalah untuk Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Solo, dan Karanganyar. Ini sudah perencanaan sudah selesai dan ini sedang dalam tahap lelang, begitu ya Pak Arif ya. Betul. Jadi Tanggal 10 kemarin lelang internasional ya. Iya, ICB Pak. Ya ini sedang kita insya Allah tahun ya mungkin tahun depan ya Pak ya. Mungkin fisik sudah akan dimulai. Sudah dimulai. Baik, ini kemudian yang terakhir adalah SPAM Keburejo. Adalah untuk dalam hal ini Kebumen, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Ini juga sudah beroperasional, memang belum maksimal karena kita masih bersama-sama untuk penyerapan penyerapan dari air yang sudah kita siapkan kepada masyarakat. Jadi kira-kira seperti itu Bapak-bapak narasumber, kami mempunyai SPAM tadi 3 beroperasional, 2 dalam arti yang tadi meriah perencanaan, dan yang Wosusokas ini sudah akan menginjak fisik di tahun 2023. Dan sebenarnya ada satu lagi, sebenarnya di kota kita ini, kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Solo Tigo, ini ada SPAM regional Semar Salat. Namun karena sesuatu ini belum dimungkinkan dan sementara para peserta kabupaten dan kota tadi sementara ditunda terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran tentang SPAM regional dan SPAM regional yang ada di Jawa Tengah, dan pengelola SPAM regional ini adalah sebuah perusahaan daerah. Dalam hal ini adalah perusahaan daerah air bersih atau PDAB, dalam hal ini Perseroda Tirta Utama Jawa Tengah yang omong operasional. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini kira-kira SPAM regional yang ada di Jawa Tengah termasuk pengelolanya. Bapak Ibu sekalian, pemirsa, kami akan bincang-bincang ini dengan Pak Prof. Safrudin. Pak, tolong nanti dijelaskan kepada kami Pak, supaya kita semua termasuk pemirsa itu bisa tahu kira-kira terkait dengan SPAM atau sistem penyediaan air minum itu secara teori gitu, secara akademi itu sejak air itu diambil dari sumber sampai ketemu di SR-nya masyarakat itu mungkin bisa diceritakan begitu, sehingga masyarakat dan kita semua pemirsa itu bisa tahu secara persis. Saya kira begitu dulu, monggo Pak Prof untuk bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Pimpinan. Tentu kita ingat paham betul bahwa salah satu kebutuhan dasar kita di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah air baku, air bersih ya. Di dalam kita melakukan kegiatan mulai dari mandi, cuci sampai ke BAB, kakus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu secara kontekstual akademik secara umum tentu kita memiliki alur daripada pendapatan dari ketersediaan dari air bersih yang kita terima di tingkat masyarakat, ya, di tingkat masyarakat terutama nantinya masyarakat adalah merupakan satu pemanfaat utuh di dalam kaitan ini. Nah, kalau kita berbicara tentang alur ini mulai dari sumber air, ya, sumber air sampai ke intake, ya, intake di dalam kaitannya dengan pengolahan. Kemudian masuk ke reservoir, kemudian masuk ke reservoir di tingkat daerah, kalau di regional di tingkat daerah, kemudian baru masuk ke jaringan transmisi di tingkat masyarakat yang kita kenal. Kalau di kota di Semarang itu kita mengenal SR, kalau di desa kita mengenal hidran umum, keran umum sebenarnya KU dan AU dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Dengan demikian alur itu merupakan bagian, terus akhirnya kita mendapatkan air bersih gitu. Nah, pada tingkatan
sumber air baku dari intake ini sampai ke tingkat pengolahan itu adalah tanggung jawabnya pemerintah. Ya, saya kira pemerintah Jawa Tengah sudah melakukan itu ya dengan adanya mekanisme pengolahan, dan juga pemerintah pusat dalam bentuk APBN dengan kaitannya dengan layanan yang regionalisasi misalnya gitu. Kemudian di tingkat pengumpulan atau di reservoir, setelah dilakukan mekanisme pengolahan, maka itu juga memerlukan pendanaan di dalam kaitan ini dengan APBN dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Kemudian sampai ke di tingkat reservoir di daerah yang harus dilakukan. Baru di tingkat reservoir daerah itu nanti akan masuk ke tingkat layanan dalam bentuk jaringan transmisi. Nah, apa tanggung jawab masyarakat di dalam kan? Tanggung jawab masyarakat itu karena air baku atau air bersih itu adalah cost recovery, ya, cost recovery. Maka sebetulnya tanggung jawab masyarakat itu utuh, mulai dari air baku, membiayai air baku, sebetulnya memulai dari air baku sampai ke arah tingkat layanan, sampai ke arah kita menerima, karena cost recovery itu infrastruktur yang cost recovery. Nah, oleh karena itulah maka dengan adanya APBN atau APBD di dalam mekanisme pembiayaan sistem penyediaan air bersih ini, maka itu adalah bagian dari subsidi yang harus dipegang oleh masyarakat. Nah, apa tanggung jawab kalau pemerintah sudah melakukan subsidi terkait dengan itu? Maka muatan lokalnya adalah masyarakat memelihara jaringan di tingkatnya daerah. Jangan mentang-mentang rumahnya mau dikembangkan, jaringannya dipukus dan sebagainya, yang hanya melayani dia pribadi dan sebagainya. Nah, itu tidak benar. Kira-kira seperti itu. Nah, ini muatan-muatan lokal ini di dalam pemberdayaan masyarakat, terutama nanti di OP, di tingkat yang berdekatan langsung dengan masyarakat, jaringan transmisi, mungkin karena sumber air bakunya lebih dekat, tidak buang sampah sembarangan di lokasi mata air yang dekat dengan lokasi layanan dan sebagainya. Itu ya harus tanggung jawab kita bersama, karena kita sudah mendapatkan air baku. Itulah salah satu contoh muatan lokal yang harus kita lakukan. Jadi tidak semata-mata tanggung jawabnya Mas Arief, kira-kira seperti itu. Baik Pak Prof, kalau agak detail sedikit gitu terkait dengan pengolahan sistem pengolahan air minum itu. Jadi mungkin air itu kan diambil dari permukaan. Kalau dalam hal ini kan kita tidak harapkan pengambilan air itu dari sumur dalam, kira-kira kan gitu. Air kita ambil dari permukaan, kemudian kan ini dalam proses air itu kan ada yang kualitasnya mungkin sudah baik, mungkin ada yang kurang baik, dalam hal ini banyak lumpur, mungkin banyak bakteri dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan prosesnya ini Pak, mungkin secara akademis gitu. Jadi dari air diambil, kemudian diproses apa, sehingga sampai air itu betul-betul jernih dan bisa kita minum karena standarnya air minum. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Kalau kita berbicara tentang penyediaan air, kita mengenal ada 3K. Yang pertama adalah kuantitas, yang kedua adalah kualitas, kemudian kontinuitas. Kuantitas kelihatan. Nah, kalau kita berbicara itu di dalam penyediaan air, tentu kita akan melihat dari sisi yang paling awal adalah mekanisme pengolahan. Setelah dari intake diambil airnya masuk di dalam pengolahan. Nah, kita mengenal beberapa tahapan pengolahan, mulai daripada koagulasi, ya, kita mengenal koagulasi. Jadi dilakukan bagian pertama itu adalah memasukkan keagulan di dalam air, karena kita tahu air sumber air baku mungkin TSS-nya besar, mungkin bau, mungkin ada kandungan kotoran-kotoran yang harus kita lakukan itu. Kemudian kita lakukan dengan tahapan yang pertama kita lakukan setelah kita melakukan pengambilan intake adalah dengan koagulasi. Kemudian baru kita melakukan flokulasi, karena koagulasi itu tidak bisa mengendap, masih belum bisa mengendap. Tapi dia sudah mulai melakukan penjernihan diri terhadap air yang itu, ya.
Kemudian setelah dilakukan koagulasi, dilakukan yang tahapan kedua. Biasanya tahapan kedua itu di dalam BTP adalah namanya flokulasi. Nah, flok. Jadi dibuat flok itu dengan blok-blok itu. Kumpul. Jadi nanti bentuknya merupakan gumpalan-gumpalan yang dengan berat sendiri karena dia akan mengendap. Dia akan mengendap, kemudian mengendap ini kemudian kita keluarkan nanti kotorannya dalam skala waktu di dalam OP pemeliharaan dari ruang kolam flokulasi, baru setelah itu masuk ke sedimentasi tadi karena endapan tadi. Dan itu ketiga tahapan sedimentasi baru dilakukan filtrasi. Nah, filtrasi untuk menyaring. Ya, menyaring sebagai tahapan air sebelum masuk ke reservoir yang mendekati jaringan transmisi. Jaringan transmisi kan yang masuk ke kita, ke rumah-rumah penduduk. Nah, itulah tahapan-tahapan itu. Nah, itu tahapan-tahapan itu dilakukan itu sangat bergantung pada sumber air bakunya. Betul. Nah, kalau sumber air baku air permukaan itu sangat rar sangat rar karena resiko pencemaran dari hulu sampai ke hilir, apalagi kalau sudah sumber air bakunya ada diambil di hilir, ya kan tergantung dari ininya dari alirannya itu. Makanya di hulu orang tidak boleh buang sampah sembarangan dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Baik. Tadi sudah dijelaskan Pak Prof bahwa proses pengelolaan air itu sendiri tadi sudah disampaikan ada 3 ya Pak ya, secara garis besar dulu ya, yaitu unit penampungan awal atau intake dari sumber air tadi, kalau itu dimasukkan ke intake dulu. Diharapkan intake ini tidak ketang sedikit juga sudah berproses penjernihan, kira-kira kan gitu ya. Meskipun ini belum maksimal kan gitu. Ada bar screen-nya. Ada bar screen-nya. Baik. Kemudian setelah dari intake air dialirkan kan menuju ke unit pengolah air, pengolah air. Di sana di dalam pengolah air itu nanti ada proses kira-kira gitu ya. Yang pertama kalau kami baca ini adalah proses tahap koagulasi. Jadi ini berproses supaya mengendapkan tadi. Kemudian dari endapan tadi mungkin masih lagi air itu masih ada lagi. Kemudian ada tahap flokulasi. Jadi tadi yang masih istilahnya masih ikut tadi supaya bisa mengendap, diflokkan gitu ya. Kemudian mengendap dari mengendap ini. Sedimentasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahap pengendapan atau sedimentasi. Kemudian yang terakhir tahap penyaringan atau filtrasi, di mana dalam tahap ini nanti ditambahkan bahan kimia gitu ya Pak ya. Kemudian ini siap, airnya sudah jadi. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir adalah unit penampungan air dulu ya Pak ya di reservoir. Tapi sebelumnya apabila ada kandungan biologis di dalam sistem biasanya kita akan tambahkan klorin atau desinfektan di dalam kaitan ini. Yang sering kadang-kadang kita kalau di air minum di PDAM kita bau yang seperti kapurit itu itu adalah bagian dari desinfektan ya. Supaya air minum itu telah memenuhi kualitas sebagaimana kualitas air minum. Sesuai. Jadi ketentuannya kalau dia dianggap sebagai air minum itu kan harus sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010 itu. Jadi itu harus merupakan itu. Di sisi lain intake-nya tadi harus memenuhi peraturan PP 82 tahun 2001 yang sekarang dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja dia masuk di lampiran 2 lampiran 2 PP 22 tahun 2001. Jadi PP 82 itu tidak hilang sebetulnya, masuk di PP sebagian ada dirubah lampiran 2 PP 22 tahun 2001 karena ada Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Tapi tetap ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 tidak. Kelas 1 untuk air baku. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan para pemirsa, jadi dari sumber air itu ada intake, kemudian dari intake kemudian masuk ke instalasi pengolah air atau IPA, kemudian di sana tadi ada proses-proses, kemudian kalau ini sudah jadi air, dari air tadi baku yang mungkin masih kotor, ini sudah diinstalasi instalasi pengolah air menjadi air minum.
Kemudian air minum ini yang berikutnya adalah ditampung di reservoir. Lah, kalau sudah reservoir ini maka siap untuk, karena ini dalam hal ini spam regional, maka ini siap untuk dikirim ke kabupaten kota peserta regional tadi. Baik, jadi ini sudah bisa disampaikan tadi Pak Prof, dan tadi juga sudah disinggung juga terhadap kearifan lokalnya di mana itu berada. Diharapkan masyarakat itu bisa membantu kita. Salah satunya adalah pemeliharaan baik itu ada yang diintek kan, karena itu sumber ini juga harus dijaga ya Pak ya, supaya kapasitas air yang keluar ini sepanjang tahun kalau bisa tadi ya memenuhi kontinuitas, kuantitas dan kualitasnya. Baik, jadi secara garis besar sudah dijelaskan. Mungkin kami ingin bertanya ini pada Pak Arif ini. Pak Arif ini yang keseharian membangun fisik IPA itu sendiri, atau juga dalam hal ini bisa secara keseluruhan ya, dari IPA-nya sampai dengan mungkin ke jaringan distribusi utama atau JDU. Mungkin dari Pak Arif bisa ceritakan gitu juga terkait dengan dalam hal ini dari sisi mungkin DID-nya, kemudian pelaksanaan di lapangan yang tentunya dikaitkan dengan kearifan lokalnya. Monggo Mas Arif, silakan. Matur Pak Sigit. Ini sering ketemu ya Pak kita. Jadi kalau rapat kita sering ketemu dari sejak regional Petanglong sampai Universitas ya Pak ya. Ini sudah teman Pak, sudah teman kerja ini. Monggo Mas Arif. Matur nuwun Pak Sigit. Nah, ini kan kita kalau dilihat dari spam regional ini kan sebenarnya kan luar biasa ya Pak ya sebenarnya kan. Karena kalau kita harus melaksanakan pekerjaan spam di masing-masing kabupaten yang mau bangun sendiri kan kayaknya juga nggak mungkin gitu Pak, sehingga seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi, spam regional ini harus bergabung dari kabupaten-kabupaten yang nggak ada airnya, digabungkan untuk salah satu yang punya airnya kita bagikan gitu loh Pak. Ya, potensi air. Walaupun teman-teman kabupaten ini punya potensi air baku yang besar, tapi kalau tidak punya didukung pendanaan yang bagus juga akhirnya tidak termanfaatkan gitu Pak. Sehingga spam regional ini kita realisasikan untuk memanfaatkan hal tersebut, untuk membagi air dari yang punya air banyak ke kabupaten yang nggak ada airnya gitu Pak. Dan kemarin kan kita juga ketika membangun spam regional itu memang ada beberapa hal ya. Kita mulai studi, kemudian ada DED, dan kemudian dari DED itu kita akan realisasikan dengan melakukan pelaksanaan konstruksi. Dan dari DED ini mungkin kita DED itu kan karena belum melihat kita sudah menentukan lokasi, tapi lokasi itu apakah sudah bisa dibebaskan apa enggak kan kita juga masih harus bertahap, karena kan ketika kita pembebasan lahan pun juga harus ada DED kan, itu kan agak sebenarnya sesuatu yang harusnya berjalan bareng, atau mungkin harusnya lahan dulu atau DED dulu kan, itu juga jadi masalah Pak sebenarnya di awal dari kita awal itu ya Pak ya. Tapi semua itu tidak menjadi kendala, karena itu bagi kami di Kementerian PU juga menjadikan challenge bagi kami, karena dengan lokasi apapun harapannya kita bisa membangun gitu Pak ya. Walaupun ada beberapa hal yang memang kalau tidak bisa kita bangun ya kan kita akan sampaikan gitu. Karena di DED ini juga harus kita melihatnya kan dari 3K tadi ya Pak ya, dari kualitas, kuantitas sama kontinuitasnya. Dan sebenarnya kalau di Cipta Karya itu ada keberlanjutan Pak. Jadi kan tidak hanya kontinuitasnya tapi keberlanjutannya itu sampai kapan gitu Pak. Jadinya ketika kita membangun itu juga harus melihat seperti itu. Kemudian di satu sisi dalam menyusun DED untuk diimplementasikan, kita pun juga memperhatikan terkait OP. Kira-kira dari teman-teman PDAB ini OP-nya nanti ketika kita bangun di atas gunung, dia gimana ya? Apakah perjalanannya dari harus membuat mes di area situ, atau mungkin dia harus pulang pergi kan gitu kan, juga harus memperhitungkan hal itu. Kenapa DED ini juga cukup penting ya, karena dalam pelaksanaan pekerjaannya nanti kita tidak hanya melihat habis bangun selesai, itu enggak Pak. Kita melihat bagaimana sih cara maintenance-nya, bagaimana sih cara pengoperasiannya, dan dari segi humanitinya orang tinggal di situ tuh apakah memungkinkan atau enggak gitu Pak. Daripada nanti sudah kita bangun
Ternyata dari sisi operator, loh Pak ini pembangunannya susah Pak. Ini kalau operasinya susah, kita mendingan cari yang lain lah. Makanya kan bangunan kita jadi mangkrak. Nah itu kita nggak mau hal itu. Ya. Terus di satu sisi untuk pembangunan spam regional ini juga kita kan ada di lokasi-lokasi yang cukup istilahnya antah berantah kalau kita bilang Pak. Karena memang posisinya di atas gunung, di atas mencari mata air, terus kemudian di posisinya juga kalau di sisi sungai itu kan di sisi hulu gitu kan. Dan posisinya kan masih hutan seperti itu, dan kita harus menyiapkan bangunan-bangunan itu juga sesuai dengan kondisi lapangan. Dan kita pun juga masih dalam bangunan kami juga menyisipkan kearifan-kearifan lokal yang ada di sana. Jadi kan kayak lokal ya. Iya, desain kami pun juga saat ini kita coba untuk menyatukan dengan kondisi sekitar ya Pak. Kayak kita kalau memang di Pekalongan gitu kan, kalau kita di situ memang ada etnia batik gitu kan, kita IPA kita batik gitu kan. Jadi penampilannya walaupun kita itu mengikuti juga kearifan lokal, di mana arsiteknya itu tentunya mencerminkan di mana bangunan itu berada. Baik. Mungkin dari situ teman ada beberapa hal ya Pak ya, karena memang saya yakin lah Pak, di setiap daerah itu mesti punya ciri khas ya Pak ya. Ciri khas itu yang akan kita tampilkan. Dan ada satu hal lagi Pak yang menjadikan spam regional itu bagi kami salah satu media untuk belajar Pak. Jadi seperti yang disampaikan Prof. Sarfudin tadi, kita itu juga memberikan edukasi ke masyarakat itu sebenarnya air bersihnya itu dari mana sih gitu Pak. Jadi kan istilahnya kalau kita sampaikan ini loh pengolahan airnya ini, jadi air dari sungai kita olah menjadi air bersih. Sehingga kalau orang itu melihat, oh sungai itu tuh yang kita minum, yang kita buat mandi. Dulu orang zaman dulu waktu bapak saya masih di desa itu kan air masih bisa pakai buat mandi Pak. Sekarang orang buat mandi udah mungkin gatal-gatal kali Pak. Karena udah terkontaminasi. Nah, harapan kami sebenarnya spam regional ini tidak hanya menjadi sarana untuk produksi air bersih saja, tapi juga mengedukasi bagi masyarakat. Dan kemarin pun juga kita pernah membangun spam regional Petanglong Pak. Itu belum jadi saja Pak. Anak-anak TK itu sudah diajak ke sana Pak. itu jadi poin kita. Oh ternyata spam regional ini bisa menjadi bahan edukasi ini buat masyarakat. Jadi kan istilahnya dari anak-anak didik yang TK atau SD itu kita ajarkan mereka untuk melihat tahu prosesnya gitu kan. Jadi air baku ini bisa terselamatkan gitu loh Pak. Ini loh air bakunya itu dari situ gitu. Kemudian tidak buang sampah. Iya, itu Pak, tidak membuang sampah di sungai itu harapannya kan seperti itu. Tidak buang sampah. Karena air sungai itu nantinya akan diolah dan jadi sebagai air minum. Iya, air minum itu Pak. Itu edukasi itu yang dari sejak kita masih bentuk satker itu dari waktu itu masih Pak Purwandi Pak, itu juga memberikan masukan ke kami kalau bisa itu IPA kita itu buat edukasi itu, bukan hanya sekedar untuk bisnis tapi untuk edukasi juga. Bangunannya seperti itu. Baik, tadi salah satu yang bisa kami catat tadi yang pertama prinsip tadi ditambahkan lagi Pak tadi. Kalau prinsip tadi kan kualitas, kuantitas, kemudian dalam hal ini adalah kontinuitas, tadi tambah lagi keberlanjutan. Benar. Karena ini juga spam ini kan berlanjut sampai besok kan kira-kira kan gitu. Kemudian juga kalau di masyarakat pembeli ditambah keterjangkauan. Iya Pak, betul sekali. Jadi emang supaya air ini juga terbeli oleh masyarakat kira-kira kan gitu. Jadi kemampuan bayar masyarakat kemampuan daya beli dan juga keinginan untuk menyambung spam dalam hal ini adalah kalau di kabupaten kota atau di kita itu adalah dari PDAM-nya gitu. Baik, kemudian juga tadi disampaikan prinsip kearifan lokal terkait penyediaan ini salah satunya diantaranya terwujud di dalam arsitektur bangunan kita di mana sistem penyediaan air minum atau IPA itu berada. Kemudian juga tadi disampaikan juga salah satunya adalah mengedukasi anak-anak atau masyarakat bahwa sungai itu yang dulu buat mandi, mungkin buat buang air besar dan sebagainya ini menjadi tidak, karena
air ini akan diolah menjadi air minum. Gitu. Jadi ini salah satu edukasi pada masyarakat. Baik, jadi kalau tadi sudah disampaikan, kemudian mungkin kami bisa tanyakan Pak, mungkin tantangan apa ya Pak ya? Kita dari Pak Prof dulu misalkan, kita kan jadi sudah jelas proses harus seperti itu. Kemudian di lapangan itu kira-kira apa ya Pak ya, mewujudkan air ini kan untuk air minum ini kan sebenarnya kebutuhan kita bersama. Tetapi kan namanya persoalan itu ada jajani niat apik urung tentu bisa diterima baik oleh masyarakat. Ini kira-kira kadang-kadang apa Pak menurut dari sisi akademis Pak? Ya, tantangannya apa Pak? Kalau kita berbicara tentang persoalan itu biasanya tadi sudah dikatakan itu yang utama adalah bagaimana masyarakat bisa mengerti betul bahwa itu adalah untuk memberikan kebutuhan kepada mereka sendiri. Ini yang kurang. Ya, jadi ini yang kurang seringkali bagi kita pelaku daripada operator itu tidak bisa memberikan pemahaman secara jelas kepada masyarakat seperti ini. Mulai dari proses tadi gitu, barangkali itu yang harus dilakukan. Ya, di sisi lain kita sendiri tadi Mas Arif sudah katakan ada persoalan misalnya pembebasan lahan. Nah, memang hal-hal yang ini berkaitan dengan air baku itu, sumber air baku itu seringkali persoalan larap itu perlu dilakukan lebih dulu ya. Land acquisition resettlement itu perlu dilakukan lebih dulu untuk bisa diselesaikan ya. Sehingga dengan demikian tidak mengalami masalah ketika kita akan bangun. Ya kalau saya mengajarkan kepada mahasiswa itu kita mengenal dinamakan manajemen konstruksi itu sitkom misalnya. Jadi mulai dari survei, investigasi, desain, konstruksi sampai operasi dan maintenance itu kelibatan masyarakat muatan lokal itu perlu kita masukkan gitu dengan demikian utuh. Jadi kalau masyarakat sudah utuh sampai mulai dari pekerjaan survei kita sampai pekerjaan ini operasi pemeliharaan dengan harapan ya tadi faktor keempat keberlanjutan itu akan bisa terpelihara dengan baik. Karena investasinya kan mahal tuh Pak. Ya, betul. Itulah kira-kira gitu. Kan investasinya mahal ya. Triliun ini Pak. Iya. Mau susul kas ini triliun ini. Mahal, maka keberlanjutan itulah yang juga makanya di dalam konteks akademik saya selalu kita selalu katakan dengan konsep sitkom itu. Nah, sitkom ini tentu tidak bisa seperti dulu lagi kalau kita bangun konstruksi ya sudah selesai gitu. Enggak, tapi kelibatan masyarakat kalau bisa mulai dari S sampai ke M dalam kaitan ini. Kira-kira itulah. Baik. Mungkin ditambahkan dari Mas Arif memang kira-kira. Betul Pak yang disampaikan Pak pada saat kita ya, Pak, membangun ini. Memang kita sebenarnya spam regional ini kan memang cukup lama ya Pak, tapi kadang kan dari pimpinan itu kan kita minta bekerja untuk lebih cepat gitu Pak ya. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat dari segi konstruksi itu sebenarnya kan ada tahapan-tahapan yang harusnya tidak bisa dilepas gitu Pak, tidak bisa dilepas satu-satu. Harusnya kan memang kita mulai dari FS, DED, pembebasan lahan, terus terkait larap, itu juga harusnya semua itu sudah terjalani satu persatu. Ketika kita melewati langsung mintanya 1 tahun ini harus selesai dikerjakan. Nah itu kan juga kita juga sebenarnya membypass kesemuanya gitu. Padahal nanti terbangun, tapi di satu sisi akan muncul banyak masalah di belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di air baku Pak. Memang air baku ini tantangan cukup pelik ya, karena kan ada beberapa hal ya Pak ya. Karena memang di satu sisi senior water resource-nya kan sudah dimiliki oleh petani Pak. Karena petani ini kan sudah duluan pakai ya Pak ya. Dan banyak bendung itu awalnya kan didesain untuk irigasi. Dan irigasi ini kan digunakan untuk teman-teman petani untuk menggarap sawahnya. Dan sekarang kan posisinya kan ketika kita menghitung luasan sawah kan sudah berkurang karena adanya permukiman Pak. Nah harapannya kan dari sisa neraca air yang tidak digunakan lagi untuk sawah karena dipakai untuk permukiman itu kita manfaatkan untuk air baku, air minumnya. Tapi di satu sisi Pak, ketika neraca airnya itu sudah kita hitung, ternyata di bendung ataupun di waduk ini banyak terjadi sedimentasi, sehingga banyak bendung yang harusnya bisa
luasan apa volume airnya itu untuk air ternyata ditampung untuk lumpur. Nah, ini kan yang agak repot Pak. Jadi lebih kecil. Betul. Jadi kan istilahnya kan sisanya kan tinggal sedikit. Sebenarnya kalau air ini kan kalau kita hitung secara dunia itu sebenarnya kan sama Pak sebenarnya. Tahun berapapun juga sama Pak. Airnya juga itu aja gitu. Banyu ini podo ya Pak. Ya cuma bersirkulasi saja. Di mana? Gitu. Ya. Di laut, di tanah. Makanya kan harusnya kan itu sudah tahu. Kalau kita berbicara sumber air baku terus sungai misalnya gitu. Kita tidak bisa melepas dari hanya berpikir pada area administrasi. Betul. Kita harus melihat ekologis sampai ke kabupaten. Apalagi sekarang ekologi sekarang kan kalau kita lihat ya Pak ya, kalau di sisi-sisi daerah Wonosobo maupun daerah kalau di gunung-gunung itu di daerah Gunung Slamet itu kan banyak sudah mulai berubah Pak, berubah fungsi. Awalnya jadi tata ruangnya. Ini Pak, ini juga harus memang semuanya harus saling berkaitan karena kan dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat terkait konservasi alam ini harus benar-benar dijaga. Ya benar Pak, karena kan sekarang orang pengennya kan liburan Pak. Makanya ke gunung ya kan yang akhirnya banyak gunungnya banyak tempat wisata. Ya, banyak wisata akhirnya kan banyak konservasinya menjadi kudune tanaman. Sekarang banyak bangunan wisata. Kan, kapan run off-nya air akhirnya kan turunnya langsung ke sungai menjadi semua, besar langsung ke laut semua. Akhirnya kan laut ininya jadi istilahnya tampungan airnya kita yang ada di tanah ini tidak bisa masuk lagi. Nah, itu jadi masalah juga di kami. Baik. Jadi pemirsa tadi juga kita dengar tantangan di dalam menyediakan air minum ini banyak persoalan. Ya benarnya yang pertama tadi kalau kita melihat dari sumber air ya Pak ya, atau mendapatkan air bakunya ya Pak ya. Pertama tadi disampaikan memang benar Pak, dulu kalau kita bangun bendung gitu katakanlah itu belum memikirkan bahwa di satu sisi neraca itu adalah digunakan untuk air baku, sehingga ketika kita merancang tadi Pak Arif itu DED membuat desain engineering itu ternyata kita dihadapkan pada neraca tadi. Kalau itu tidak ada sisa, itu habis untuk pertanian, untuk PLN, misalkan tenaga listrik, untuk perikanan, maka kadang-kadang kita tidak mendapatkan air baku itu kan. Tapi alhamdulillah ya Mas Arif ya, mulai dikeluarkan Undang-Undang 17 tahun 2000 Undang-Undang 17 ya 17 tahun 2019 tentang SDA ini, porsi untuk air baku, untuk air bersih ini ada peningkatan. Jadi artinya kalau dulu di saat kita kering, maka yang didahulukan sekarang itu bahwa kebutuhan untuk air bersih dalam hal ini itu naik satu tingkat dibanding dengan pertanian. Jadi dalam hal ini adalah begini Pak, kita itu kan sama-sama melayani masyarakat. Yang satu melayani masyarakat lewat pertanian, nandur pari, tapi di satu sisi kita juga melayani masyarakat untuk air minum. Nah, sementara ini yang dulu itu kan tidak ada neraca untuk itu. Nah, sekarang alhamdulillah dengan undang-undang tadi 17 tahun 2019 itu naik satu tingkat. Jadinya kita kalau di saat kering itu akan lebih diutamakan air baku terlebih dulu bila dibandingkan dengan pertanian. Dan sebenarnya pemerintah ini sudah mengatur sebenarnya kalau SK kepala daerah di kabupaten kota itu kan ada pola tanam padi, polo hijau. Lah, pada saat kering ini jane polo hijau, sehingga tidak terlalu membutuhkan air. Lah, air ini dibagi tentunya dalam hal ini untuk air baku untuk kebutuhan air bersih. Lah, ini seiring itu saya kira kabupaten kota teman-teman itu juga membantu pemerintah dalam menegakkan aturan kepala daerah ini supaya betul-betul di saat kering berbagi air itu kita air bersih ini mendapatkan air baku. Ini jadi yang terkait dengan kuota air baku tadi. Kemudian juga masih di air baku ini juga tentunya tadi disampaikan secara tata ruang ini harus dilindungi supaya betul-betul tadi
biasanya air baku di daerah atas, tadi Pak Arif sampaikan saiki dadi wisata gitu, yang mestinya fungsinya konservasi menjadi fungsinya banyak bangunan karena wisata. Nah ini perlu dijaga kira-kira gitu. Ini tantangan yang harus dilakukan. Kemudian juga di dalam membangun tadi lahan ya Pak ya, tantangannya lahan. Jadi memang benar kami juga mengalami mendesain Pak. Jadi secara teknik itu kalau kita bisa spam itu misalkan dari proses intake sampai dengan distribusi itu kalau bisa dari daerah tinggi menuju daerah rendah supaya gravitasi. Kenapa kok gravitasi? Supaya biaya operasionalnya itu menjadi lebih karena murah. Kan tidak menggunakan pompa. Nah, ketika kita sudah memasang di mana intake, di mana IPA, di mana reservoir, ini di dalam pembebasan lahan ini kadang-kadang tidak cocok dengan teknis ya Mas Arif ya. Kita sudah tentukan NDPN-nya di atas permukaan lautnya itu sekian, ternyata tanahnya tidak bisa dibebaskan. Kepaksa harus dipindah. Lah dipindah kemungkinan agak yang lebih tinggi dan sebagainya. Lah ini salah satu persoalan di dalam kita spam ini. Jadi lahan ini sangat besar. Dan juga kalau sudah mendengar Pak regone dah dilarang. Betul Pak. Ini banyak kejadian. Iya, ini di dalam investasi infrastruktur itu salah satu kendalanya adalah larak tadi. Ya, betul. Jadi larak itu tadi sudah di studi di sana tadi. Baik, ini jadi lahan, kemudian juga tadi disampaikan juga sebenarnya kalau di tingkat provinsi regional ini kami juga punya Pak persoalan atau tadi ada tantangan tadi ketika kita itu sudah membangun kan kira-kira gitu katakanlah di Kabupaten Kebumen ya Mas ya, Kabupaten dan Purworejo spam regional dalam hal ini adalah Keburejo, kita sudah bisa berproduksi sebenarnya membuat Pak, ada yang kapasitas 100 liter per detik, ada yang 200 liter per detik. Tapi di dalam kenyataan di masyarakat itu teman-teman itu memang dalam hal ini penyerapan itu untuk segera bisa diserap karena ini kan jelas dibutuhkan masyarakat. Itu sebenarnya banyak kendala juga, diantaranya memang investasi kabupaten kota. Karena kan kita itu spam regional itu hanya sampai reservoir yang ada di kabupaten kota. Kemudian setelah itu kan akan dialirkan jaringan ke transmisi, ya menuju SR. Lah, menuju SR ini kan perlu investasi Pak, baik GDB, GDL, kemudian SR-nya. Lah ini kadang-kadang kabupaten kota itu ya seiring dengan kemampuan daerah ini kadang-kadang tidak bisa menyerap sesuai target kan gitu. Padahal kami provinsi itu operasionalnya kan begitu mesinnya jalan kan kapasitas tadi kalau bisa terbeli kan akan jauh lebih baik. Nah ini dari sisi kita tantangan di dalam penyerapan. Baik, saya kira itu tantangan dan ini wis rada suwe apa urung ya Mas? Oh, 3 menit. Baik. Sudah cukup. Saya mohon untuk bisa closing state gitu. Mungkin dari Pak Prof dulu kira-kira apa yang bisa disampaikan gitu untuk untuk kita bersama. Moga. Di dalam penutupan di dalam kegiatan hari ini saya kira tentu masyarakat harus tahu betul ya bagaimana kita bisa mendapatkan air bersih sehingga kita bisa melihat tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna daripada infrastruktur ini apa yang harus dilakukan ya, sehingga benar-benar air yang kita siapkan, pemerintah yang telah menyiapkan benar-benar bermanfaat buat kita, mulai dari air baku sampai ke unit layanan. Tentu kita juga harus punya peranan, masyarakat di dalam hal ini punya peranan utuh di dalam, dan itulah salah satu kearifan lokal yang harus kita pelihara. Baik, jadi kearifan lokal ini masyarakat setempat tentunya mendukung ya Pak ya, mendukung sistem ini penyediaan air minum ini karena ini juga diuntukkan digunakan untuk masyarakat itu sendiri. Apalagi sudah dimasukkan di dalam undang-undang SDA yang dalam undang-undang lalu di mana air baku
itu tidak lagi merupakan bagian yang tersisihkan di ya, luar ya. irigasi dan sebagainya. Malah itu sudah jadi utama. Saya kira ini penting. Baik, matur suwun Pak Prof. Mungkin dari Pak Arif. Mungkin spam regional ini kan saya sangat bangga Pak, karena kita termasuk dalam bagian pejuang-pejuang air Pak. Oh ya, pahlawan air ini ya Pak ya. Istilahnya kan kalau kami kan ya alhamdulillah kita kalau di Kementerian PU kan sekarang berisi anak-anak muda Pak, jadi harapannya punya banyak inovasi dan punya banyak cita-cita ya Pak, masih murni lah ibaratnya, tidak ada kaitannya dengan kalau kita pengen apapun gitu di situ. Dan harapannya adalah kami di Air Minum ini semuanya bisa berkoordinasi dengan baik dari provinsi, kabupaten atau kota untuk menggerakkan spam regional ini biar bisa berjalan dengan sinergi dan baik Pak. Ya. Kemudian sesuai quote-nya Direktorat Air Minum Pak, air peduli nanti atau merugi. Peduli sekarang atau air peduli nanti. Peduli sekarang atau merugi nanti Pak. Oh nanti. Iya. Jadi kan kalau semua tidak kita peduli dari sekarang, ya siap-siap aja kita merugi akan nantinya gitu. Karena kan air ini kalau tidak dikonservasi dengan baik atau dijaga dengan baik, ya kita mau nggak mau ya air laut jangan kita olah Pak. Ya, kalau sudah terpaksa ya. Ya sebenarnya air baku laut ya bisa Pak, neng biayanya mahal. Ya. Tapi kalau kita pergi haji itu di Jeddah, itu di sana itu juga dari air laut Pak. Ya desalinasi. Ya. Dengan menggunakan desalinasi. Iya, cuma ya mungkin nek kanggo masyarakat urung mampu Pak. Belum, ya. Nanti harganya tadi keterjangkauan itu belum nyampe. Tapi kalau memang sudah nggak ada lain, kan itu sumber daya yang ada kan nantinya juga air laut pun akan diolah menjadi air minum kira-kira gitu. Baik, jadi tadi sudah disampaikan sebagai closing state gitu, penutup, dan Bapak Ibu sekalian pemirsa, perlu kami ingatkan ya kepada kabupaten kota terutama bahwa air minum ini merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten kota di mana warganya berada. Jadi kalau ada warga masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih, siapa yang paling bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah kabupaten kota di mana warga itu berada. Dan ini sudah dimasukkan di dalam undang-undang dalam hal ini Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan pemerintah daerah. Dan juga teman-teman kabupaten kota jangan lupa bahwa kita itu juga ditarget di dalam penyediaan air minum ini. Sesuai dengan RPJMN di tahun 2024 itu kita harus sudah 100%. Bisa 100% melayani masyarakat. Akses masuk. Iya, akses dalam hal ini adalah tentunya perpipaannya paling sedikit ya Pak, 20%. Dan apalagi kalau kita harus berdasarkan studi dari SDGs di tahun 2030 diharapkan semua itu sudah bisa akses air minum dan perpipaan. Jadi betul-betul iya, jadi kualitasnya sudah betul-betul terjangkau. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, monggo kita tugas bareng-bareng dalam penyediaan air minum ini, baik kami dari pemerintah provinsi dalam hal ini penyediaan spam regional, dan teman-teman yang ada di kabupaten kota adalah spam lokal. Meskipun pemerintah provinsi ini tidak bisa hadir secara keseluruhan di dalam memberikan kebutuhan kabupaten kota. Hanya sebagian-sebagian saja di kabupaten provinsi Jawa Tengah ini yang bisa mendapatkan spam regional. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang bisa kita obrolkan pagi ini. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.